panas ya apa hawane. Babat wis entuk sak mono wis lumayan. Lumayan lah. Sesuk di anu di apa? Kayane nek itu. Dirondap. Saya wong akeh kabeh padha sibuk ya wis ngene iki wis apa. Iya nah kahanane. Menane kopen. Lho kopine. Iki karo ya ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol apa iki? Ngobrol mumpung istirahat karo nyawang pemandangan. Pemandangan juga. Iya nak sing tak tekokne iki Mas. Masalah pengalamannya sampean selama belajar neng Kumambange Watu Hitam iki awal-awale iki piye? Awal-awal apa belajar neng kesejatian Kumambange Watu Hitam iki terus pengalamane sing sampean oleh iki apa wae selama iki? Aku ki apa nyeritakne iki entuke apa ya? Tak entuk iki selama nang Komando itu. Masalahnya apa tak critakno aku apa entuk ngene iki masalah iki perjalanannya urung berakhir. Sik waduh banget. Ya. Jadi pengalaman kehidupan dalam suatu perjalanan hidupnya awake dhewe iki oke ya tak diceritakne iki pengalaman sing dialami iki lho maksudnya. Jadi pengalaman sing endi maksudnya tak takokne iki piye? Sing maksudnya sing kok jadi apa maksudnya kan Ya secara pribadi ya secara umum Mas, maksudnya secara pribadi iki sing sampean alami secara pribadi terus sing secara umum ya mungkin secara kehidupan sing nyata iki lah umume mlakune awake dhewe iki lho selama menjalani kehidupan iki mau lho. Jadi kan ning kono kan anak kehidupan kan penuh dengan warna-warni toh. iya. Yo enek masalah, yo enek seneng, enek bahagia. Nah, itu caranya piye supaya kita itu enggak lepas dari diri kita, maksudnya kita enggak keluar. Kudune awake dhewe iki iso menghadapi masalah iki iso ning jero ngono, enggak harus metu. Masalahnya ini pembelajaran kesejahteraan itu kenapa kok kita itu harus selalu masuk ke dalam ya. Jadi kita selalu masuk ke dalam itu supaya kita itu bisa intinya memerankan otak mesinnya pikir makanya mikir-mikir kuwi termasuk jantung mesinnya hati makanya ngene-ngene nanya kuwi maksudnya kuwi ngene lho. Semakin kita itu masuk ke dalaman diri kita masuk ke dalam itu tatanan Joko Pancandra dan Astendrio sedangkan di dalam sana juga masih ada Dastendrio juga sebenarnya tapi di sini saya cuma ngomong gini semakin kita tuh masuk yang jero gitu semakin masuk ke dalaman diri kita itu kita hidup sehari-hari itu meskipun awak dhewe mlaku mbok kuwi nok kerja mbok kuwi nang omah mbok dalam kesendirian mbok ambek kanca-kanca mbok nok pasar paribasane kita jangan keluar kita harus masuk ke dalam terus metane sing nang jero iki sing ana kuwi milah lan milih di antarane cara prane antarane Astendrio kuwi mau kuwi dalam kehidupan lho ya dalam kehidupannya jadi seperti itu jadi nggak lepas jangan sampai ada celah sedikit pun kita membaca raga kita itu aja sampai anak celah saat itu pun ada ngasih anak jadi kita nggak sempat memikirkan yang lain meskipun secara zohire awal deki dia kita kerja ya kita nyapa apa dalam keluarga tapi dalam kesejahteraan kita selalu ke dalam kita supaya kita itu ngerti peran dari otak di jantung kuwi perannya yang awal deki piye kan supaya deki ngerteni bisa membedakan di pikiran dan di hati nah kono kuwi awal deki semakin masuk ke dalam ini
banyak yang kita ketahui sebenarnya di situ. Makanya nek awake dhewe ngasih akeh metune ya ora bakal nemokne sing sak mestine kan ngono to. Apa nih kita kan? Terus bedanya apa mas? Bedanya kenapa kok kita harus ke dalam? Kenapa kok kita nggak harus keluar? Kenapa bedanya itu di mana? Bedanya harus antara yang keluar dengan yang di dalam itu. Kalau yang keluar itu ya seperti apa? Yang di dalam kan tentang Astandrio tadi dah. Nah, itu yang kalau yang keluar itu yang seperti apa? Yang keluar itu gini loh. Maksudnya yang keluar itu kita selalu memikirkan dunia, memikirkan keinginan gitu dunia itu. Jadi awake dhewe memikirkan sing njaba gayo sing anak sing tatanan njaba iki jenenge akeh metune jenenge. Sedangkan awake dhewe semakin terpelosok dalam kita keluar itu ya semakin jauh kita. Masalahnya apa? Nah sing nok njaba iki saking oke. Dari awake dhewe iki ora mlebu ya to. Ya malah luput malah. Tapi awake dhewe semakin kita masuk ke dalam, nah itu akan suatu permasalahan apapun itu bisa terselesaikan dengan kita masuk ke dalam itu. Bedanya di situ. Makanya aku ngambil waktu itu ini kesejahteraan ini intinya piye supaya awake dhewe selalu masuk ke dalam itu supaya kita tuh tahu gitu. Setelah kita tuh masuk ke dalam kedalaman jantung kita, di situ kan lebih masuk ke dalam lagi dan akan menimbulkan yang dikatakan kesadaran itu atau dikatakan seh itu. Di situ akan menimbulkan kesejahteraan yang sebenarnya kalau kita banyak masuk ke dalam membaca raga itu. Masa piranti-piranti yang ada itu cara kerjanya otak atau jantung itu benar-benar luar biasa itu. Terlalu merekam apa yang ada itu yang dikatakan tuh apa ya nang bahasa kejiwaan diarani dendrit itu kan nah pasane pembelajaran kesejahteraan ini dikatakan yang merekam adalah ruang yang merekam semua itu mana caranya gitu Itu kan secara umum mas ya. secara umum kan secara global lah umumnya kan dalam menyikapi permasalahan secara umum lah. Nah, secara pribadinya sampean pengalamannya sampean selama iki secara pribadi iki gimana ini? Apa yang terjadi? sebenarnya gini, setiap seseorang itu pasti berbeda-beda cara mendapatkan suatu pengalaman dan itu masalahnya lakunya nggak podo, nggak sama lakunya itu sejauh mana dia cara menyikapi masuk ke dalaman itu ini. Makanya meskipun medarane kepodo sing dientuki mesti beda-beda sing bedane kuwi ya laku lan lakune ya itu. Nah, setelah kita mulat sariro ya meditasi itu kita masuk ke dalaman diri kita itu terus masuk ke dalaman diri kita semakin kita tuh memanunggalkan cipta dan menyawijikake gitu. Jadi menyatukan itu semua ya. Cipta rasa bedikan alam karsa itu awake dhewe benar-benar masuk ke dalaman itu. Benar-benar kita menyatukan di situ. Nah, dalam kesadaran kita setelah kita masuk ke dalaman itu kita akan tahu di situ. Akan terbuka hijab kita. Itu dengan sendirinya. Tapi jangan sampai akal pikir itu peran intinya gitu. Benar-benar kita tuh masuk ke dalaman terus. Jadi seakan-akan kita tuh nggak punya daya lah, nggak punya daya. Tapi dengan kesadaran, semakin kita tuh masuk ke dalaman diri kita dan nggak punya daya di situ, tapi kita sadar bahwa aku, gitu. Dikatakan aku itu tanpa berpiranti dengan kesadaran itu yang dibangkitkan dikatakan tuh kesadaran itu. Aku dan sang aku itu kan termasuk dari rogo kasunyatan lah ini ya, dalam pembelajaran itu kan. Tapi setelah kita tuh mengalami itu semua kita tuh diliputi oleh cahaya memangnya gitu.
Jadi diliputi cahaya dengan kesadaran, kita melihat dengan kesadaran kita gitu. Itu masih masuk di dalam cahaya itu masih jauh, ternyata masih jauh. Maksudnya di situ pasti ada alam lain yang saya alami itu, sampai masuk ke dalam itu benar-benar masuk lebih masuk lagi itu kita akan terpental ya kita akan terpental di situ, kita akan kembali lagi gitu. Nah, ternyata setelah kita lebih masuk ke dalam terus itu, kita dengan kesadaran, jangan sampai kita tuh misalnya lepas dari kesadaran itu, kita akan dibimbing ke sana terus gitu, dengan kesadaran itu benar-benar gimana ya saya menceritakan tuh, intinya kita banyak masuk ke dalam. Nah, akan tahu ya gitu loh. Maksudnya berbeda loh, pengetahuan orang lain dengan diri kita tuh berbeda, sejauh mana tingkatan kita melakukan awake dhewe berbeda-beda. Jadi kita ya benar-benar yang dikatakan kesadaran itu seperti kita tuh bisa menempati itu semua, intinya gitu loh. Ya, bisa menempati kesadaran itu. Tapi kuncinya satu kuncinya. Setelah kita masuk ke dalam itu, jangan ada rasa ketakutan sama sekali, harus pas intinya. Yang saya alami seperti itu. Pokoknya jangan ada keraguan sedikit pun untuk masuk ke situ. Sampai kita tuh masih ada keraguan, ya kita nggak sampai ke situ. Sejauh mana kesadaran kita tuh masuk ke situ, intinya seperti itu intinya. Itu pengalaman saya sedikit, saya coba seperti itu. Masanya pengetahuan itu intinya harus ada yang saya sampaikan semua, ada cuma sekedar gambaran ya yang saya alami. Makanya kalau kita menceritakan itu semua, intinya kan itu nanti masuk ke dalam aku dan sang aku yang tanpa berpiranti itu loh. Ini ya, dikatakan tuh seperti itu. Masanya kalau kita dikatakan apa namanya ya, nah, saya masih mulai cari loh, intinya apakah mungkin ya yang dikatakan kita bisa menguasai rogo cahaya itu seperti apa yang saya alami itu. Nah, kita diliputi semua cahaya itu yang saya alami itu kan benar-benar dalam kesadaran itu. Dan itu pun termasuk kita menempati kesadaran yang timbul dari itu. Dan aku sendiri di situ, nah, cuma melihat aja dengan aku yang kesadaran itu, cuma melihat cahaya itu aja, sejauh mana arahnya itu meliputi diri kita itu. Situ. Jadi yang saya alami itu seperti itu masih proses juga ternyata, itu masih jauh gitu. Itu kalau sedikit pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau saudara-saudara lain kan nggak tahu juga, masalahnya benar apa bedarannya sesepuh kita itu, setiap seseorang itu pasti mengalami yang berbeda. Masalahnya bahasanya itu kan intinya dalam melakukan awake dhewe mau, kita harus bisa yang dikatakan tuh bisa mengendalikan itu semua, maksudnya baru kita akan bisa masuk yang dikatakan alam yang lebih dalam lagi. Akan menemukan jati diri kita itu, sebenarnya kita ada itu nantinya. Sopo-sopo wae satu awake dhewe baru ke situ. Termasuk itu bisa katakan rasa eling, tapi bukan elingnya pikir kan, hanya elingnya rasa jati kan. Nah, tapi itu semua kan harus dilewati, itu semua kan harus kita lewati dengan kesadaran itu. Jadi bukan cuma teorinya, cuma kita harus benar-benar laku. Intinya nak kono ya tak wong nang supane mulan kaor ki ngono kuwi mah. Baru bisa bercerita ya tahu dia ngalami. Nek orang ngalami mana dia bisa cerita Mas. Tapi dengan ada nih pedaran itu, panuran kaor yang ada, kita bisa menyocokkan. Nah, menyocokkan apa yang kita ketahui itu maksudnya. Oh, ternyata pedarannya seperti ini, ternyata yang saya alami seperti ini kan ya. Jadi enggak, ininya tuh benar-benar bisa real gitu ya, maksudnya gitu kan. Sesuai dengan apa yang dipedarkan itu. Meskipun belum semuanya kita ke situ, maksudnya perjalanannya kan harus lama. Sedangkan kita sendiri belum menguasai rasa sejati, gitu. Jadi rasa jati pun belum kita kuasai. Nyatanya kita masih tidur, ini kan. Meskipun orang kita ngerong jam, ya,
gitu. Sedangkan di situ kita bisa menguasai rasa sejati itu ya minimal 2 tahun lah nggak bisa tidur kan ya, setidaknya bisa seperti itu. Tapi kan berarti kan masih proses panjang gitu kan, seperti itu. Apa nih takon nih? Iya, kita ya wis paham jadi masalah kenapa kok kita harus masuk ke dalam, nggak harus keluar kan seperti itu. Intinya bahwa dengan kesadaran itulah kita akan apa lebih mengetahui kedalaman diri kita sendiri kan seperti itu loh. Iya, makanya jenenge awake dhewe iki belajar apa jenenge iki maca raga iki gak ngono kuwi kan. Jadi benar-benar kita tuh akan tahu setelah kita tuh dalam maca raga awake dhewe dengan pepek, dengan trep, ya kesadaran itu akan mengarahkan kita dengan sendirinya. Ini pasti akan mengarahkan diri kita tuh yang sebenarnya seperti itu. Makanya jangan berhenti kita ngangsu paneman kawaro itu kalau belum bisa memberikan kan itu kan. Jadi jangan ojo kendor ya, maksudnya ngono, ojo kendor. Nah, awake dhewe mlaku ngene iki kendor ya. Ya ora enak ya jenenge laku ki bim salah bim ya. Jadi lek awake dhewe orang orang kerja ya. Orang kerja paribasan njaluk hasil ki hasil kondi ya. Kan ngono kan. Laku urung ngono. Njaluk hasil. Nah, njaluk hasil kan enggak mungkin. Jadi alam pun sudah tahu akan merekam dengan sendirinya kan. Ya jadi pengetahuanku ya sak ngono kuwi ya jenenge masih banyak belajar dengan apa yang ada kan seperti itu. Masalahnya awake dhewe iki untuk mencapai tingkatan raga cahaya ya, sampai ke raga kasunyatan itu kan intinya kan perjalanan jauh. Jadi pengertian raga cahaya sendiri seandainya kita itu sudah bisa masuk ke dalaman diri kita itu dan bisa mengendalikan itu semua dan bisa mematikan itu semua dan keluarlah yang dikatakan cahaya dan kita nggak punya daya dan apapun sudah menyelimuti diri kita itu ya bisa juga dikatakan tidak beraga cahaya. Dan beraga cahaya sendiri itu termasuk yang keluar dari aku. Nah, dari aku sendiri yang dikatakan aku yang bisa dikatakan raga kasunyatan. Nah, jadi kuwabe kita pelajari di situ akhirnya akan masuklah yang dikatakan tuh keluar dari raga kasunyatan seperti itu. Balik meneh modalnya tetap jasmaninya awake dhewe kan. Nah, ya ada juga yang mengatakan namanya manusia itu yang bisa merubah raga jasmaninya menjadi raga jasmani lain kan, itu yang dikatakan manusia. Cuma di sini kalau kita bisa merubah raga diri kita, raga jasmani bisa menjadi raga cahaya, raga jasmani lain, kan prosesnya panjang ini. Jadi kalau menurut pengetahuanku mulai sehari ragu loh ya, berarti setelah kita itu bisa memanunggalkan nyawa jake dengan truk dengan kita nggak punya daya di situ, ibaratnya dengan kesadaran kita, nah, benar-benar kita tuh kuasa dan menang kita pakai di situ. Nah intinya kita akan melihat cahaya itu. Cahaya itu kita akan bisa melihat di dalam kehidupan aku kita itu meditasi di situ, masuk ke dalam itu. Masalahnya di situ penuh dengan cahaya kan, juga bisa dikatakan sudah beraga cahaya. Dan itu keluar dari yang dikatakan aku ada dikatakan raga kasunyatan itu. Kemungkinan ngono kuwi, kemungkinan kan yang cara melakukan di sinau ya. Jadi perlu apa ya? Sharing atau pengetahuan itu seperti itu. Ya kemungkinan sampai jelasin kan ya sesepuh awake dhewe lah Mbak Kiri yang menjelaskan. Tuh. Ya intinya buku ketiga, keempat atau buku 1, 2, 3, 4 kan sudah ada. Jadi kita tinggal mempelajari dan kita dengan lagu apa yang terjadi dalam lagu awake dhewe iki. Intine ngono kuwi ya. Wis paham Mas, apa sing dadi takon kuwi mau. Wis memperjelas bahwa apa yang dialami masing-masing individu kan berbeda. Dan apa yang dialami oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari kan caranya kan harus seperti itu. Jadi kita harus masuk ke dalam, nggak harus keluar kan seperti itu Mas ya. Ya, oke Mas, mungkin cukup sampai di sini penjelasannya yang sampai
jelaskan cukup gamblang dan mudeng. Ya iyalah. Wis cukup samene wae, sesuk ya disambung meneh lah. Yuk sambung neh Lur. Rayu Lur.